Mobil terbang dari parkiran gedung. Siang itu, sebuah pusat perbelanjaan di Florida, Amerika Serikat, terlihat seperti hari biasa. Pengunjung keluar masuk gedung. Ada yang membawa belanjaan, ada yang menunggu keluarga di area parkir. Di lantai atas gedung parkiran, seorang wanita lanjut usia baru saja selesai berbelanja. Ia berjalan menuju mobilnya, masuk ke kursi pengemudi, lalu menyalakan mesin. Di tepi gedung terdapat pembatas beton setinggi pinggang yang menjadi batas area parkir. Pembatas itu hanya berfungsi sebagai penanda, bukan penahan benturan keras. Wanita itu memindahkan tuas transmisi dan mencoba memundurkan mobil perlahan. Lalu kesalahan kecil terjadi. Kakinya menginjak pedal, tapi bukan rem. Yang tertekan justru pedal gas. Mobil langsung melesat ke depan. Jarak ke pembatas hanya beberapa meter. Tidak ada waktu untuk menyadari kesalahan. Benturan keras pun terjadi. Mobil menghantam pembatas. Beton retak dan tidak mampu menahan dorongan kendaraan. Bagian depan mobil menembus dinding parkiran. Untuk sepersekian detik, mobil itu tampak menggantung di udara di tepi lantai parkir paling atas. Lalu tubuh kendaraan perlahan miring ke depan. Ban depannya sudah tidak menyentuh lantai. Dalam satu tarikan napas, mobil itu terlepas. Kendaraan tersebut jatuh bebas dari lantai atas gedung parkiran. Jaraknya cukup tinggi, hingga suara gesekan udara terdengar sebelum benturan terjadi. Di bawahnya, area pejalan kaki sedang dilalui beberapa orang. Tidak ada klakson, tidak ada peringatan. Mobil menghantam permukaan beton dengan suara benturan yang sangat keras. Orang-orang langsung berteriak. Bagian depan kendaraan hancur total. Kaca pecah berserakan di lantai. Petugas keamanan segera menghubungi layanan darurat. Para medis tiba beberapa menit kemudian. Korban yang berada di bawah dinyatakan meninggal dunia di tempat. Sementara pengemudi mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Penyelidikan dilakukan. Tidak ditemukan unsur kriminal. Kendaraan juga tidak mengalami kerusakan mekanis. Sopir live TikTok saat nyetir. Pada suatu malam di kota kecil Zion, wilayah Illinois, Amerika Serikat, lalu lintas berjalan seperti biasa. Jalanan tidak terlalu padat. Lampu jalan menerangi jalur yang dilewati kendaraan. Seorang perempuan berusia 43 tahun sedang mengemudi sendirian. Di dalam mobilnya, ponsel terpasang di dashboard dengan kamera depan aktif. Ia sedang ，Hello，melakukan 今天 siaran 的直 langsung 播 di 时间 TikTok. 到了。Awalnya hanya berbincang santai, menjawab komentar penonton. Sesekali tertawa melihat reaksi yang muncul di layar. Tangannya masih memegang setir, namun fokusnya mulai terbagi. Beberapa kali ia menunduk lebih lama, mencoba merespons penonton yang bergabung. Mobil tetap melaju. Kecepatannya tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk berbahaya jika perhatian terpecah. Di saat yang sama, di sisi jalan, seorang pria berusia 59 tahun sedang berada di area penyeberangan. Karena fokus pengemudi tertuju ke layar, ia tidak menyadari keberadaan pria tersebut di depannya. Hingga dalam hitungan detik, semuanya terlambat. Benturan terjadi tanpa peringatan. Tubuh korban terpental akibat hantaman kendaraan. Siaran langsung yang masih berjalan sempat merekam detik kekacauan itu sebelum akhirnya terputus. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera mendekat dan menghubungi layanan darurat. Korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun luka yang dideritanya terlalu parah. Pria tersebut dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis. Polisi melakukan penyelidikan terhadap pengemudi. Tidak ditemukan kerusakan kendaraan ataupun gangguan jalan. Faktor utama yang diidentifikasi adalah distraksi. Tesla Autopilot, tabrak trailer. Pada suatu siang di sebuah jalan tol di negara bagian Florida, lalu lintas bergerak lancar, cuaca cerah, jarak pandang terbuka lebar tanpa hambatan. Di salah satu jalur, sebuah mobil listrik Tesla melaju stabil. Pengemudinya adalah seorang pria yang sedang menempuh perjalanan jarak menengah. Fitur autopilot di kendaraan itu aktif. Sistem mengatur kecepatan, menjaga jalur, dan membaca kondisi lalu lintas di depan. Teknologi ini dirancang untuk membantu pengemudi, bukan menggantikan sepenuhnya kendali manusia. Namun dalam praktiknya, banyak pengemudi mulai terlalu percaya. Di dalam mobil itu, pengemudi tampak santai. Tangannya tidak selalu berada di setir. Fokusnya tidak sepenuhnya tertuju ke jalan. Di depan kendaraan, sebuah truk trailer sedang melintas memotong jalur di persimpangan tol. Trailer itu berwarna putih. Permukaannya memantulkan cahaya langit yang sama terangnya. Dalam sepersekian detik, sistem sensor Tesla gagal membaca objek tersebut sebagai penghalang solid. Kamera dan radar kesulitan membedakan warna trailer dengan latar belakang langit. Mobil tetap melaju. Tidak ada pengereman otomatis. Benturan terjadi dalam kecepatan tinggi. Bagian depan mobil menghantam sisi bawah trailer.
Karena posisi trailer lebih tinggi, atap kendaraan tersapu keras saat mobil menyelip di bawahnya. Struktur atas mobil hancur seketika. Kendaraan berhenti beberapa meter setelah benturan. Pecahan logam dan kaca berserakan di aspal. Pengemudi mengalami luka fatal di lokasi kejadian. Tim darurat yang datang tidak dapat menyelamatkannya. Pihak Tesla menegaskan bahwa autopilot adalah fitur bantuan, bukan sistem mengemudi otonom penuh. Pengemudi tetap diwajibkan memegang kendali dan siap mengambil alih kapan saja. Mobil masuk laut karena ikuti Google Maps. Pada suatu malam di kawasan Kailua Kona, Hawaii, 2 orang turis sedang berkendara kembali menuju penginapan mereka. Jalanan tidak ramai. Suasana di sekitar pelabuhan terasa lebih sunyi dibanding pusat kota. Di dashboard mobil, ponsel terpasang dengan aplikasi navigasi aktif. Arah perjalanan sepenuhnya mengikuti petunjuk di layar. Suara navigasi terdengar tenang, memberi instruksi belokan demi belokan. Saat mendekati area pelabuhan, aplikasi kembali memberi arahan. Belok, lalu terus lurus. Pengemudi mengikuti instruksi itu tanpa ragu. Di depan mereka terlihat jalur beton yang menurun perlahan. Lebarnya cukup untuk satu mobil. Permukaannya halus seperti jalan umum. Dalam kondisi malam, batas antara daratan dan air hampir tidak terlihat jelas. Mobil terus melaju perlahan menuruni jalur tersebut. Beberapa detik pertama, semuanya terasa normal. Hingga ban depan mulai menyentuh permukaan air. Pengemudi sempat mengira itu hanya genangan dangkal. Namun mobil tidak berhenti. Bagian depan kendaraan terus turun, diikuti seluruh badan mobil yang perlahan masuk ke laut. Saat itulah mereka sadar. Jalur yang mereka lewati bukan jalan raya. Itu adalah boat ramp, jalur peluncuran perahu yang memang dirancang menurun langsung ke air. Kepanikan langsung muncul. Pengemudi mencoba memundurkan mobil, namun roda sudah kehilangan traksi. Air mulai masuk ke bagian bawah kendaraan. Dalam hitungan detik, mobil semakin tenggelam. Keduanya segera membuka pintu dan berusaha keluar sebelum kendaraan sepenuhnya terendam. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung menghubungi petugas pelabuhan dan layanan darurat. Tim penyelamat datang tidak lama kemudian dan membantu mengevakuasi korban. Beruntung, keduanya selamat tanpa luka serius. Namun kendaraan mereka tenggelam di area pelabuhan dan harus dievakuasi dengan derek khusus. Street takeover berujung maut. Larut malam di sebuah persimpangan kota di California, ratusan orang berkumpul membentuk lingkaran di tengah jalan. Aksi yang mereka sebut street takeover sedang berlangsung. Jalan umum ditutup secara ilegal oleh kerumunan. Beberapa mobil masuk ke tengah lingkaran dan mulai melakukan drift. Ban berputar liar, asap putih mengepul, mesin meraung keras. Penonton berdiri sangat dekat dengan area putaran mobil. Sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi bersorak setiap kali mobil nyaris menyentuh mereka. Salah satu kendaraan, sebuah mobil sport berpenggerak roda belakang, masuk ke tengah lingkaran. Pengemudi mulai memutar setir tajam dan menginjak gas dalam. Mobil berputar cepat, ban belakang kehilangan traksi, lalu mencengkeram kembali aspal. Awalnya semua terlihat terkendali. Namun pada satu putaran, sudut mobil sedikit terlalu lebar. Kecepatan terlalu tinggi. Pengemudi mencoba mengoreksi arah, tapi roda belakang sudah kehilangan kontrol. Mobil meluncur keluar dari lingkaran. Penonton yang berdiri di sisi luar tidak memiliki ruang untuk menghindar. Dalam hitungan detik, kendaraan menghantam beberapa orang sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan. Teriakan panik langsung menggantikan sorakan. Beberapa korban tergeletak di aspal. Rekaman ponsel yang tadinya mengabadikan aksi drift berubah menjadi dokumentasi kekacauan. Layanan darurat segera dipanggil. Beberapa korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Lainnya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif. Polisi kemudian mengidentifikasi acara tersebut sebagai street takeover ilegal. Tidak ada izin resmi, tidak ada pengamanan, tidak ada jarak aman antara kendaraan dan penonton. Pengemudi ditahan dan dijerat dengan tuduhan mengemudi berbahaya yang menyebabkan kematian. Pengemudi mabuk masuk jalur lawan arah. Dini hari di sebuah jalan tol antar negara bagian di Amerika Serikat, lalu lintas sudah jauh lebih sepi dibanding siang hari. Lampu kendaraan terlihat berjarak. Kecepatan rata-rata cukup tinggi karena jalur lengang. Di salah satu pintu masuk tol, seorang pria berusia 30 tahunan mengemudikan mobilnya dalam kondisi mabuk. Dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar arah, ia memasuki jalur dari sisi yang salah. Ia mengira sedang berada di jalur yang benar, padahal kendaraan yang datang di depannya melaju dari arah berlawanan. Beberapa pengemudi lain mulai melihat lampu depan yang terasa aneh.
Dua titik cahaya muncul terlalu dekat dan terlalu lurus. Beberapa mencoba memberi tanda dengan klakson dan lampu jauh. Namun jarak semakin menyempit dengan cepat. Mobil yang dikendarai pria tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, tanpa menyadari bahaya yang ada di depannya. Di sisi lain, sebuah mobil keluarga sedang melaju stabil di jalur yang benar. Di dalamnya ada seorang ayah dan anaknya yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Benturan frontal terjadi dengan kekuatan penuh. Suara tabrakan terdengar memecah kesunyian jalan tol dini hari itu. Bagian depan kedua kendaraan hancur total. Potongan logam dan kaca berserakan di aspal. Pengemudi mabuk mengalami luka parah. Namun korban di kendaraan lain tidak dapat diselamatkan. Layanan darurat tiba beberapa menit kemudian. Jalan tol ditutup sementara untuk proses evakuasi dan penyelidikan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar alkohol dalam darah pengemudi jauh melebihi batas legal. Kasus ini kemudian diproses sebagai pembunuhan karena kelalaian akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Truk remblong di lampu merah. Pagi itu di kawasan Muara Rapak, Balikpapan, lalu lintas mulai padat seperti hari kerja pada umumnya. Deretan kendaraan berhenti di lampu merah. Mobil, motor, dan angkutan umum berbaris rapi menunggu lampu berubah hijau. Di jalur turunan yang mengarah ke persimpangan, sebuah truk tangki bermuatan melaju dari arah atas bukit. Awalnya tidak ada yang terlihat aneh. Namun saat mendekati turunan panjang, sopir mulai menyadari ada yang tidak beres. Rem kendaraan tidak merespons dengan baik. Ia mencoba menekan pedal berulang kali. Tidak ada perlambatan yang cukup. Truk terus meluncur menuruni jalan. Sopir membunyikan klakson panjang, berusaha memberi peringatan ke kendaraan di bawah. Namun jarak sudah terlalu dekat. Kendaraan di lampu merah tidak memiliki ruang untuk bergerak. Di depan mereka masih lampu merah. Di belakang mereka, truk meluncur tanpa kendali. Beberapa pengemudi sempat menoleh ke belakang saat mendengar klakson panik yang tidak berhenti. Namun dalam hitungan detik, semuanya terlambat. Truk menghantam deretan kendaraan dari belakang dengan benturan sangat keras. Mobil terdorong saling menumpuk. Motor terpental ke sisi jalan. Beberapa kendaraan terseret puluhan meter. Suara tabrakan beruntun memecah suasana pagi itu. Asap dan serpihan logam langsung memenuhi area persimpangan. Warga sekitar berlarian mendekat. Beberapa mencoba menolong korban yang terjebak di dalam kendaraan. Layanan darurat segera dipanggil. Tim penyelamat bekerja mengevakuasi korban dari mobil yang ringsek. Beberapa korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Lainnya mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Penyelidikan menunjukkan bahwa truk mengalami kegagalan sistem pengereman saat melintasi turunan panjang. Muara Rapak sendiri dikenal sebagai jalur rawan karena kemiringan jalan yang curam dan langsung berujung pada persimpangan padat. Truk jatuh ke sungai. Di wilayah Sidama, Ethiopia, jalanan pedesaan membentang sempit dan berliku. Aspalnya tidak selalu rata. Di beberapa titik, hanya ada ruang cukup untuk satu kendaraan besar lewat perlahan. Pada suatu sore di tahun 2024, sebuah truk bak terbuka melintasi salah satu jalur tersebut. Truk itu membawa banyak penumpang. Di wilayah pedesaan seperti itu, kendaraan bak terbuka sering digunakan sebagai transportasi umum tidak resmi. Penumpang duduk rapat di bagian belakang, sebagian berdiri berpegangan pada sisi bak. Perjalanan awalnya terlihat biasa. Namun saat mendekati tikungan yang mengarah ke jembatan kecil di atas sungai, truk mulai kehilangan keseimbangan. Beberapa saksi mengatakan kendaraan melaju terlalu cepat untuk kondisi jalan yang sempit dan menurun. Pengemudi mencoba mengendalikan setir, namun ruang untuk koreksi sangat terbatas. Roda belakang bergeser ke sisi luar tikungan. Beban berat di bagian belakang membuat pusat gravitasi kendaraan tidak stabil. Dalam hitungan detik, truk keluar jalur. Kendaraan itu menabrak pembatas tipis di sisi jalan, lalu terguling dan jatuh ke sungai di bawah. Suara benturan keras terdengar hingga ke permukiman sekitar. Penumpang terlempar dari bak truk. Sebagian terjebak di dalam kendaraan yang terbalik di air. Warga sekitar segera berlari menuju lokasi. Beberapa mencoba turun ke sungai untuk menarik korban keluar sebelum tim penyelamat tiba. Namun arus air dan posisi kendaraan yang terbalik menyulitkan proses evakuasi. Layanan darurat datang tidak lama kemudian, namun korban sudah terlalu banyak. Puluhan orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Insiden ini menjadi salah satu kecelakaan jalan paling mematikan di kawasan itu pada tahun tersebut. Penyelidikan awal menunjukkan faktor utama adalah kelebihan muatan dan kecepatan yang tidak sesuai dengan kondisi jalan. 8 kisah tadi mengingatkan satu hal. Di jalan raya, 1 detik saja bisa mengubah segalanya. Karena di balik setir,
bukan cuma nyawa kita yang dipertaruhkan, tapi juga orang yang menunggu kita pulang. Subscribe, like, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.